Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk santri? Suaranya kurang rempak, sebelah kanan kurang rempak. Sebelah kiri masih keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد إلى أخينا الكرام المكرمون para alim, para ulama, tokoh agama, sesepuh tidak sepuh ingkang tansah kawula hormati, kawula taati. Wabil khusus pendiri Pondok Pesantren Darul Huda Bapak Kiai Usman beserta jajarannya yang sangat dimuliakan oleh Allah, juga yang sangat saya taati dan saya muliakan. Segenap para ustaz wal ustazah Pondok Pesantren Darul Huda yang sempat hadir maupun yang belum sempat hadir pada kesempatan hari ini, yang sangat kami banggakan. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Huda, Gus Agus Salim beserta Gus Ipul beserta Juriyah Pondok Pesantren Darul Huda rahimahumullah, santri putra, santri putri, wali murid yang sempat hadir, teristimewa segenap para alumni Nurul Huda yang pada malam hari ini sempat hadir bersama-sama mengamalkan doa bersama, mengamalkan bacaan Yasin secara berjamaah, dilanjutkan dengan tahlil dan doa. Mudah-mudahan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Inilah kebanggaan saya beserta anak-anak sampai menyempatkan diri untuk hadir karena saking bangganya kepada santri putra, santri putri Darul Huda. Segenap hadirin wal hadirat rahimahullah, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan karunia nikmat dan hidayahnya, sehingga saya beserta anak-anak dan rombongan bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran saya ini memberi kesemangatan kepada para santri pengasuh keseluruhan Duriyah Pondok Pesantren Darul Huda senantiasa diberkahi, dilindungi dan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam Allah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon izin Bapak Kiai, Bapak Ustaz keseluruhan yang hadir, saya tidak akan menambahkan panjang lebar, namun saya hanya menambah sedikit saja. Kehadiran saya di sini setelah mendengar uraian mulai dari sambutan Sohibul Hajat, mulai dari sambutan sesepuh
mulai dari MC. Alhamdulillah ternyata ini semua bukan orang lain. Ini semua bukan orang lain. Dengan kerja kerasnya mereka semua melangkahkan kaki ke Nurul Huda hingga saya sekarang ini bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri, bisa berbuat amal soleh, bisa bekerja, berjuang, pulang di rumahnya masing-masing. Apa yang telah diajarkan oleh almarhum suami saya tercinta ternyata bangkit, terasanya hidup lagi di depan saya ini. Saya tambah segar, tambah sehat, tambah bangga. Bukan berarti yang menyehatkan saya ini bentuk makanan, bukan. Karena kiprah-kiprah kalian saya bisa melihat sendiri. Oleh karena itu malam ini Pak Yai, saya benar-benar menikmati 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama, saya pribadi mewakili keluarga besar dan anak-anak saya kandung. Saya tambahkan keluarga besarnya Abah Yunus juga ada salah satu putranya yang ikut. Kebetulan Gus ini alumni Lirboyo juga sudah ada di rumah. Yang lainnya belum bisa menyempatkan diri untuk ikut karena masih ada kesibukan yang lain, dan kebetulan malam ini duriahnya Abah Yunus itu ada acara haul dari mbahnya Bunyai Yunus. Kemungkinan kalau tidak ada acara bisa bersama-sama duduk bersama di Darul Huda ini. Oleh karena itu kepada seluruh duriah Darul Huda saya pribadi beserta jajaran anak-anak kandung saya mohon doanya. Saya juga iri melihat peran kalian semua sungguh bermanfaat, jadi pelajaran khusus bagi saya sebagai ibu. Oleh karena itu saya juga titip kepada para yai yang sudah mengenali abah saya Soleh Hasan, betapa gigihnya perjuangan beliau termasuk mendidik saya, istrinya sendiri. Saya jadi berani, saya jadi bisa, saya jadi kuat berkat berdampingan dengan beliau. Saya juga bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa berkumpul dengan putra putri saya. Beliau ditinggal masih dalam pendidikan anakku sekalian. Anak-anak saya pada di pondok ditinggal abahnya itu. Yang Gus Lili ini baru selesai nyusun skripsi waktu abah meninggal 2008. Yang Gus Aris itu yang nomor 2, yang jejernya Ustadz Yasin itu Gus Aris itu baru semester 7. Adiknya yang nggak ikut kebetulan Gus Rifhan baru semester 3 di Win Malang.
adiknya lagi lanang ini baru aliyah kalau tidak salah ya, aliyah. Terus adiknya lagi cewek baru MTS kelas 2. Adiknya lagi ini saya bawa yang gondrong itu, yang paling ganteng itu, baju putih itu anak saya yang ragil, namanya Ahmad Julfaqat. Ini sekarang baru duduk di STKIP Nurul Huda semester 5. Anda sekalian bisa membayangkan seorang ibu ditinggal suami, anaknya banyak, warisannya pondok pesantren, bukan kebun karet, bukan kebun kopi, warisannya pondok pesantren. Bisa bayangkan apa yang harus saya tempuh di kala itu, apa yang harus saya jalankan, apa yang harus saya kerjakan untuk mengirimi anak-anak di pondok. Pertama, saya yakin kepada Allah bahwa Allah itu yang mengasih rezeki, bahwa Allah itu yang mengasih kesempatan, bahwa Allah itu yang mengasih derajat. Itu tiga itu yang saya yakin. Ditambah dorongan doa para kiai pondok pesantren yang ada, kiai mulai kiai langgar, mulai kiai masjid, semua mendoakan, memberi support, memberi semangat kepada saya. Alhamdulillah, syukur sampai sekarang saya masih bisa mengantarkan putra putri. Yang nomor 1 nikah tahun 2012, istrinya yang jejer dengan saya tadi, baju hitam. Yang nomor 2 nikah tahun 2015. Kebetulan istrinya tidak bisa ikut karena ada kesibukan. Yang nomor 3 baru akan nikah. Yang nomor 4 belum laku. Kalau mau ada yang mendaftar, cowok yo ganteng. Yang nomor 5 belum laku juga, cewek cantik kayak ibunya, masih di pondok. Saya persilahkan untuk mendaftar. Kebidanan, kemudian hafal Quran. Saya pamerkan ini pendidikan yang mengantarkan ibunya. Punya cewek sampai hafal Quran, sampai kebidanan. Anak saya yang nomor 1 ini S2, yang nomor 2 baru akan menjalani S2. Ini semua berkat doanya para yai-yai, teman terdekat, sahabat, santri terutama. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan semuanya akan lolos, akan berlalu, akan menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi besar agama dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini pun saya juga akan bercerita. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa buat modal adik-adik generasi penerus dari muda. Ternyata di antara ustadz-ustadz kalian ini adalah yang menemani kerja saya, yang mendampingi kerja saya sepanjang Abah sudah tidak ada. Abah masih ada sampai tidak ada. Saya temannya santri. Ya saya suruh apa saja, mulai Ustadz Yasin itu pernah ikut
ikut saya. Dikala Ustadz Yasin ikut di dalam itu saya masih perang perias manten itu. Elek-elek niki nggih perias manten. Kemudian tahun 2004 saya terpilih sebagai ketua muslimat Kecamatan Buai Madang. Tidak lama kemudian saya masih setengah kerja setengah tidak, dianggap saya itu bisa Pak Yai Usman. Saya juga terpilih sebagai muslimat Kabupaten Oku Timur setelah terpecahnya Oku Selatan, Oku Induk, Oku Timur. Saya sebagai perintis muslimat Oku Timur. Ustadz Emil ini kemana-mana saya bawa, mengantarkan saya pengajian. Kalau pas tingkatan akbar saya bawa sekaligus drum bandnya. Ternyata Ustadz Anda ini adalah pendamping saya di dalam. Saya bukan ibu yang alim, bukan ibu yang pintar. Saya hanya turut suami. Tetapi jangan meremehkan seorang di dapur tidak mendoakan suami. Siapapun yang menjadi ibu rumah tangga, suami pamit keluar pasti akan mendoakan. Dan doa ini tidak dipamer-pamerkan. Cita-cita yang tinggi ini tidak dipamer-pamerkan. Jangan menganggap bahwa ibunya itu kan masak terus doanya tidak makbul. Biasanya kan ada ibunya tidak ngajar aja. Itu kadang-kadang apa yang diutarakan Gus Yuli tadi, hormatilah guru karena guru tidak boleh diremehkan. Akibatnya ABCD, inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada laki-laki yang sukses tanpa doa istri. Tidak ada kiai yang sukses tanpa doa istri. Kalau sudah punya istri, maka saya malam ini mengangkat istri, calon istri-istri masa yang akan datang. Doakanlah suami-suami Anda. Terus di sini ada Gus Bahrul. Saya tidak menyangka kalau Bahrul itu putranya Kiai. Tidak ngerti sedikit pun ya, ini mohon maaf memang saya tidak ngerti. Ternyata Kang Bahrul ini putra dari salah seorang ulama, alumni Lembak Gajah. Adik-adik ponak-ponakan banyak Pak Yai yang menjadi alumni Lembak Gajah. Bahrul ini juga sering mengantarkan saya soal kiai ketika saya berurusan dengan masalah organisasi. Sambil bonceng saya tak ceritain, ini dulu tempat saya belajar Kang, ini guru saya Kang, ini kiai saya Kang, itu orangnya Bahrul. Saya belum pernah mendidik Bahrul, mendidik Kak Emil ini belum pernah. Tapi kalau makan bersama, kumpul bersama, pasti sedikit banyak mendengarkan tentang cerita saya. Terus ditambah lagi di sini ada siapa yang saya sebut ya, yang kumpul serumah, Kang Su'em. Ada tapi nggak di sini, juga Ustadz, istrinya kabarnya juga Hafidoh, itu di Banding Agung. Itu menunggu Abah sehingga wafatnya. Saya ajak ngurusi Abah di rumah sakit. Terus kalau anak-anak saya minta transfer, saya pas repot
Kang Sueb inilah yang sering saya suruh transfer anak-anak saya di pondok. Itulah perjalanan saya, Pak Yai, sepanjang saya kumpul para santri, dan malam ini juga saya mendapatkan mendapatkan kebanggaan yang tidak ada bandingannya. Ternyata mereka semua yang dekat dengan saya ada di Darul Huda. Pak Agus Salim itu dulu sering mendampingi Abah ceramah, gendongkan tasnya, bawakan serbannya, masang sandal dan sepatunya beliau inilah. Maka kalian mendapatkan cerita dengan saya ini, mudah-mudahan ini sebagai jimat Anda untuk mengabdi, belajar ikhlas, mengabdi suami, mengabdi kiai. Tidak gampang menjadi istrinya kiai terus nerimo neng arepe pawon. Mungkin ada salah satu ustazah yang didampingi oleh seorang ustaz tidak diberi kesempatan untuk keluar, jangan sampai mengeluh. Anda isi sebanyak-banyaknya dengan doa. Sepanjang Anda bekerja, sepanjang Anda berdoa, Allah Maha Tahu. Tulusnya doa, mandinya doa, mustajabahnya doa. Kalau dibandingkan dengan doanya bapak-bapak, masih tinggi dan ampuh doanya seorang ibu. Alhamdulillah. Nggih Yai nggih. Nah, Pak Yai ngaku. Santri putra, santri putri yang berbahagia. Siapa lagi yang belum saya sebut ya kan, yang hadir ini? Banyak sekali santri-santri yang ikut di dalam itu memang dekat dengan saya. Mulai masak saya juga dibantu, mulai jualan juga dibantu, tapi tidak meninggalkan belajarnya. Pamelo dalam kurang sekolah nggak di apa namanya, nggak dikasih sanksi, tidak. Mereka semua sekolah yang ngaji. Ketika setelah sekolah, setelah ngaji saya gunakan. Dan tidak saya gaji sedikit pun. Tahu Mbak gaji? Tidak saya beri upah. Subhanallah, tidak saya beri upah. Tidak tahu mereka semua gerundel apa enggak dengan saya, enggak pernah dengar. Tapi inilah wujudnya. Ternyata Allah memberi derajat rahasia tersendiri. Lagi-lagi Mbak, waktu wafat yang terakhir para ustadz, para kiai, abah saya ini tidak seperti orang-orang lainnya. Semua kagum dengan wafat beliau ini, kayak orang ceramah ya. Semua jabatannya diserahkan pada saat itu, karena pada saat itu ada Yai Fandi dan pengurus yayasan menunggu beliau waktu sakaratul maut. Berjam-jam membaca Yasin sampai 3 sodaqoh. Membaca Yasin sambil baring itu 3 sodaqoh. Dilanjutkan hadirnya Yai Fandi pukul 11:30. Langsung abah itu salaman,
menyerahkan sebagai jabatan pimpinan pondok pesantren, jabatan kepala Mahat Ali, menyerahkan sebagai Suriah NU, menyerahkan sebagai pembina manasik haji. Semua tersebut satu persatu disebutkan sampai menjanjikan 1 jam kemudian baru meninggal. Dados wonten mriku yai boten kok lemes terus boten iso obah mboten. Kados tiyang ceramah. Semua pengurus Yayasan Nurul Huda dipanggil satu persatu. Mulai Abah Fanti sampai Abah sampai bendahara sampai sekretaris disebut, suruh datang ke rumah sakit itu. Bahkan yang tidak disebut istrinya. Tapi pada saat itu SMS-an terus dengan saya. Bu, saya sudah membaik. Bu, saya sudah membaik. Setiap jam kemudian beliau SMS-an. Cuma anak saya yang nomor 3 saking saking paniknya, Abah sudah begini, sudah menyebut A, B, C, D, kok ibunya nggak disebut, katanya. Anak saya yang nomor 3 itu usul, Bah, ibu kok betul kan Bah, nggak usah, ibu nggak usah, kata. Wis tak SMS bahwa Abah membaik. Tapi anak saya yang nomor 3 itu beralasan, tidak sepengetahuan Abah, saya diber. Hasil rongsen bulan yang lalu Bu harus dibawa di rumah sakit sekarang juga. Apa yang terjadi? Saya siap-siap membawa hasil rongsen tersebut. Sudah siap-siap membawa hasil rongsen. Kebetulan Gus Anis ini sudah ada di Waikanan pulang dari pondok 3 hari sebelum meninggal. 2 hari, sehari sebelum meninggal. Subuh itu sudah ngebel, Gus Anis itu sudah ada di Waikanan. Terus sudah saya siapkan hasil rongsen, nunggu Gus Aris datang sampai jam 9 pagi. Semua ustadz sudah di sana yang nggak pulang. Semua santri sudah habis rijik pulang menghadiri sebentar lagi lebaran. Jadi saya cuma 3 beranak di rumah itu. Yang ragil itu masih kelas 3. Sama yang cewek masih kelas 2, terus saya. Sudah habis semua. Walhasil Mas Aris datang. Saya punya mobil L300 Pak Yai waktu itu. Semua mobil pondok sudah di rumah sakit, mobil teman-teman sudah di rumah sakit. Datanglah Mas Aris ini ngantarkan saya pakai L300. Karena beliau itu masih kesel, masih capek pulang dari Jawa, saya tidak sanggup diantarkan sampai Batu Raja. Sudah sampai Martapura aja Ibu, kamu masih capek, baliklah istirahat. Saya naik travel. Seumur-umur jadi istrinya Soleh Hasan, memang belum pernah pergi sendiri. Belum pernah naik travel. Kalau pulang kemana diantarkan santri, kadang diantarkan beliau sendiri. Nah itu kok saya datang sendiri, setengah kayak tidak senang saya datang itu Abah. Pertama saya datang ke rumah sakit Abah itu pertanyaannya, naik apa? Pakai bahasa Indonesia. Dengan siapa? Subhanallah. Saya tidak jawab 2 pertanyaan itu, tapi jawab saya, pun tiba ekang tirawas sakit. Tahu bahasa halus?
santri iku lek karo bojo basa, lek ora basa berarti dudu santri. Wes. Jadi saya itu bosok sama Abah itu. Dia mana bayang yang diraos sakit. Jawab Abah dengan kuat suaranya, tidak ada yang sakit. Saya di sini hanya istirahat saja, kata. Ini buat pengalaman para calon ibu-ibu, ustazah. Jadi istri sing paling apik terae manut. Santri putri, santri putra yang berbahagia, sekelumit itu cerita tentang saya sepanjang mendampingi suami. Memang beliau ini, ya Allah, tidak bisa kami ini. Semangatnya juga luar biasa. Hampir-hampir di rumah itu menitang di rumah itu. Tapi kami semua tidak merasa tidak merasa disisihkan, tidak. Hari-hari tertentu masih diajak jalan-jalan. Seorang penceramah, seorang kiai, pimpinan pondok, ngajar, dosen, honor-honorene ngisi majelis taklim, mana kesempatannya dengan istri? Sedikit sekali. Nah mungkin itu Allah memberi kami semua beserta anak-anak bisa seperti kalian semua yang mendampingi ayahnya dengan gagah perkasa. Uang ada, kebun ada, kendaraan ada. Bersyukurlah kalian. Bersyukurlah kalian. Tinggikan cita-cita kalian, kerja keras kalian untuk belajar menempuh ilmu, biar jadi ustadz-ustadz yang ada di depan kalian. Ini semua melalui proses, tidak langsung pintar. Duduk di pondok, tidur di pondok berlama-lama baru mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya memberi cerita ini biar kalian semua menikmati nikmatnya menjadi santri, nikmatnya menjadi guru, nikmatnya mengabdi. Semua saya buka karena ini merupakan keluarga sendiri, sahabat sendiri. Sebelum menitipkan Pak Agus Salim sudah akrab dengan Abah Soleh. Saya tuh sudah siren sampai ciren sama Pak Yai, saking seringnya. Alhamdulillah, syukur Yai panjenengan sekeluarga tasih dipun paringi sugeng, dipun paringi panjang umur, dipun paringi sehat. Mugi-mugi anggen panjenengan mengantarkan putra-putri yang gigih dengan semangatnya. Kula saanak ngaturaken sembah nuwun sanget, ugi nderek ndongaaken mugi-mugi Darul Huda menika saged kelaksanan. Menapa ingkang dipun cita-citaaken badhe wonten perguruan tinggi, mudah-mudahan ini semua terwujud untuk membesarkan generasi, mewujudkan cita-cita Indonesia. Rakyatnya harus pinter, harus taat, harus mengerti agama. Oleh karena itu, sebelum saya tutup, mari kita baca istighfar. Karena dengan istighfar akan menghapus segala dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
nafi'an wa akhirni amalan sholihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa akhirni amalan maqbulan. Wahai saudaraku muslim muslimat, mari kita tegakkan amanat. Amar ma'ruf kita tingkatkan, kemungkaran kita hapuskan. Amar ma'ruf kita tingkatkan, kemungkaran kita hancurkan. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa akhirni amalan sholihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa akhirni amalan maqbulan. Wahai saudaraku muslim muslimat, mari kita bekerja keras membangun akhlakul karimah agar selamat dunia akhirat. Membangun akhlakul karimah agar selamat dunia akhirat. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa akhirni amalan sholihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa akhirni amalan maqbulan. Demikianlah sebagai ungkapan seorang ibu terhadap perjuangan, terhadap santri, terhadap alumni. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran tersendiri. Kemudian kepada Bapak Kiai Usman, saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan mudah-mudahan juga saya diberikan kekuatan untuk mendampingi putra-putri. Mudah-mudahan menjadi putra-putri yang bisa seperti abahnya, siap berjuang sampai akhir hayatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.